Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan fina hamida rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lisanik amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga rahmatnya kita bisa melaksanakan perkuliahan meskipun hanya online saja, namun tidak meminta semangat kita untuk terus dalam belajar. Tak lupa saya terima kasih banyak kepada Bapak Adi Musain SEMM selaku dosen mata kuliah Desain Marketing dan Manajemen yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk mengikuti mata kuliah pada kesempatan hari ini. Dan perkenalkan, nama saya Alexander, NIM 1201631, kelas 3C Akuntansi Syariah. Baik, langsung saja saya akan membawakan materi saya pada hari ini yang saya resum dan sudah saya ambil poin-poin pentingnya. Yang dimana materinya adalah pelaku konsumen 1. Nah, pelaku konsumen 1 ini ada beberapa karakteristik ya. Yang pertama adalah konsumen 1 dan konsumen 2. Nah, konsumen 1 ini berkaitan langsung dengan yang dinamakan adalah kardinal. Nah, teori konsumen 1 ini disebut pendekatan marginal, dan juga tinggi rendahnya nilai suatu barang tergantung sebuah objek pemberian nilai. Jadi, pelaku konsumen ini berkaitan langsung kepada konsumen. Sebab ketika kardinal atau pelaku konsumen 1 ini itu akan memberikan penilaian kepada konsumen dengan cara tinggi rendahnya penilaian suatu barang bergantung kepada pembeli dan peminat barang itu sendiri. Nah, jadi ada hukum dalam satu pelaku konsumen ini, yaitu yang berbunyi di mana pemenuhan kebutuhan atas suatu jenis barang secara terus-menerus akan menurunkan tingkat kepuasannya. Jadi semakin banyak dia membeli, semakin banyak dia mendapatkan barang dari kita, berarti akhir-akhir dari itu mereka akan mendapatkan kepuasan, dan kepuasannya pun akan menurun dengan cara pembelian yang begitu banyak. Lalu adapun hukum-hukum dalam pelaku konsumen 1 itu, yang pertama adalah dengan syarat benda yang dikonsumsi atau macam dan jenisnya. Nah, jadi ini maksud dengan benda yang dikonsumsi satu macam dan sejenisnya. Jadi ketika konsumen pelaku ini mengkonsumsi atau membeli barang yang dibelinya, itu pasti akan mendapatkan kepuasan. Nah, dengan kepuasan ini ada terjadinya penilaian dari produk yang dia dapat, sehingga apabila dengan jangka waktu panjang dia terus membeli, dia memang mendapatkan kepuasan tertentu. Namun dengan adanya waktu, dia akan merasakan sangat puas, sehingga turunlah rasa kepuasan itu, dan turun pula kenyamanan dalam membeli kembali produk itu. Lalu selanjutnya adalah hukum konsumen 1 tidak berlaku apabila yang pertama, benda yang dikonsumsi berbeda dengan macam jenisnya. Yang dimaksud dengan benda yang dikonsumsi berbeda macam jenisnya adalah ketika dia tidak membeli barang dari toko lain, ya, dia merasakan ada yang berbeda dengan produk yang sama namun berbeda isinya, seperti itu. Hal ini sering kita jumpai dalam kemasyarakatan atau bahkan orang yang berjualan, seperti itu. Mungkin sebagai contoh, es boba. Es boba ini kan banyak sekali dijual oleh masyarakat luas. Banyak penjual-penjual di luar sana yang menjual boba namun tidak sama dengan isinya. Mungkin boba satu itu warnanya agak pucat dan rasanya pun agak tawar, berbeda dengan boba satunya yang warnanya terang atau pekat, dan gulanya pun hampir cukup banyak dan manis sekali, seperti itu. Selanjutnya adalah
terdapat jarak waktu antara pemenuhan pertama dengan keduanya dengan orang yang berbeda-beda. Nah, yang dimaksud dalam jarak ini yang dimaksud adalah pasti dalam suatu produk itu memiliki banyak produsen atau reseller ya, seperti itu. Jadi berbedanya orang meskipun satu produk itu pasti berbeda pula dengan cara penyajian, cara penjualan, dan cara pelayanannya seperti itu. Nah, hal ini berkaitan langsung dengan pelaku konsumennya begitu. Jadi ketika konsumen ini mendapatkan barang yang sama namun berbeda orang, pasti akan berbeda pula dengan cara yang disajikan kepada konsumen, sehingga konsumen pasti memiliki nilai tersendiri kepada produk, terutama kepada yang menjual begitu. Mungkin perbedaannya seperti penjual satu itu ramah dan memberikan produk yang terbaik, lalu konsumen kedua, maksud saya penjual yang kedua itu menjual produk yang sering marah atau tidak dan kurang sopan dalam berjualan, sehingga kenyamanan pembeli itu berkurang. Harusnya adalah tidak berlaku untuk benda-benda yang termasuk narkoba. Nah, jadi hal ini juga berkaitan langsung dengan pelaku konsumen satu. Setiap konsumen pasti memikirkan bagaimana penjual ini baik atau tidak. Apakah mereka ini berjualan dengan cara baik atau dengan cara yang tidak halal atau tidak sesuai dengan syariat Islam seperti itu. Hal ini pasti berkaitan langsung dengan penjualnya dan konsumennya seperti itu. Baik, di sini ada contoh pelaku konsumen satu yang sering kita jumpai atau sering kita jadikan sebagai pembelajaran kita seperti itu. Jadi contoh pelaku konsumen satu adalah ketika seorang meminum 1 gelas air, maka tingkat kepuasannya akan sangat tinggi. Namun, tingkat kepuasan tersebut semakin lemah, semakin berkurang selera dengan jumlah air yang diminum. Seperti itu. Itu adalah contoh simpelnya saja. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada materi pada hari ini. Kalau lebih saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.